Berjumpa kembali di program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Daniel pasal yang ketiga. Salah satu kisah yang sangat populer, diceritakan di banyak kisah sekolah minggu. Bahkan di banyak khotbah masih menyinggung juga Daniel pasal yang ketiga, yaitu tentang perapian yang menyala-nyala. Kalau sebelumnya yang menghadapi tantangan adalah Daniel, kini yang menghadapi tantangan adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Pada saat itu raja membuat patung emas yang besar, yang tinggi, yang megah, dan raja mengharuskan bahwa semua orang menyembah patung buatan raja itu. Namun Sadrak, Mesak, Abednego tahu ketika dia menyembah patung itu, maka sama saja dia sudah berpaling dari Allah Israel dan menyembah dewa-dewa asing. Mungkin bisa saja pembenarannya seperti ini. Toh menyembah patung tapi hati tetap kepada Tuhan Allah Israel. Namun apapun juga itu adalah sebuah bentuk penyangkalan. Ketika mereka sujud menyembah patung buatan raja, tidak pelak lagi, itu adalah penyangkalan, berpaling daripada Allah Israel dan menyembah dewa asing. Itulah yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego bersikeras untuk tidak menyembah patung buatan raja apapun konsekuensinya. Dan benar terjadi, orang-orang Kasdim menuduh orang Yahudi itu dan melaporkannya kepada Raja Nebukadnezar. Orang-orang Kasdim atau orang-orang Babel ini tentu saja tidak suka bahwa ada orang Yehuda punya posisi tinggi, punya jabatan tinggi. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Daniel mempromosikan ketiga temannya ini di hadapan raja, sehingga 4 anak muda ini mendapat posisi yang tinggi. Dan sekarang orang Babel, orang-orang Kasdim tidak suka, makanya menuduh dan melaporkannya kepada raja. Dan inilah dialog antara Sadrak, Mesak, Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Ayat yang ke-13. Sudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu dengan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Raja Nebukadnezar sebetulnya memberikan kesempatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak langsung menghukum mereka, tapi memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan untuk apa? Untuk sujud menyembah patung buatan raja. Dan bagi beberapa orang ini adalah godaan. Godaan untuk kembali kompromi dari niat semula yang berketetapan untuk tidak mau kompromi. Namun kita lihat betapa konsistennya iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diberi kesempatan, tidak langsung dihukum. Diberi kesempatan menyembah patung buatan raja itu, lalu dilepaskan daripada hukuman. Tetapi inilah jawab daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan kata tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja. Itu artinya apa? Memang dari semua
semula mereka berkomitmen apapun yang terjadi tidak menyembah patung buatan raja. Ini menunjukkan bahwa mereka punya iman yang teguh, iman yang konsisten, sehingga berkata tidak perlu kami harus memberi jawab kepada raja, karena dia tahu jawabannya akan tetap sama dari sejak semula, tidak menyembah patung buatan raja. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, kalau Allah kami melepaskan kami, dia akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan raja. Ini iman sejati, ini iman yang luar biasa. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan itu baik. Kadang-kala iman kita itu ditentukan dari hasil. Kalau hasilnya baik, kita berkata Tuhan baik. Tapi bagaimana kalau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan? Banyak orang Kristen yang dari awal begitu optimis, begitu percaya, tapi begitu hasilnya tidak seperti yang diharapkan, imannya luntur, kepercayaannya kepada Tuhan berubah menjadi meragukan Tuhan. Dari yang semula Tuhan berkata baik, kini mempertanyakan di mana kasih Tuhan. Ini artinya belum mencapai iman yang sejati. Iman yang sejati itu tidak peduli dengan hasil, tetap percaya kepada Tuhan tanpa dipengaruhi hasilnya seperti apa. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak peduli kalau mereka selamat dari perapian menyala-nyala atau tidak. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Hal yang sama harusnya berlaku dalam hidup kita semuanya, bahwa sesungguhnya Tuhan baik di segala keadaan. Tidak peduli apakah itu terjadi seperti yang kita inginkan atau tidak. Kalaupun kita menginginkan satu hal terjadi dan ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda, kita tetap percaya Tuhan baik, karena Tuhan selalu melakukan melampaui apa yang kita pikirkan. Dan benar, Tuhan selamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego justru karena mereka punya iman yang teguh. Justru ketika mereka berkata, kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian ini, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan raja. Detik mereka mendeklarasikan iman seperti itu, Tuhan justru campur tangan, Tuhan justru menolong mereka. Mestinya iman yang sama kita miliki. Sembuh atau tidak, Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap penyembuh. Kaya atau tidak, diberkati atau tidak, keluar dari masalah ini atau tidak, kita tetap percaya Tuhan itu baik dan Tuhan mengasihi kita. Mestinya iman kita tidak ditentukan hasil, iman kita ditentukan dari pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan memberkati.